أشهد أن لا إله إلا الله. Dr. Zakir Naik cuma dia bagi saya bukan sebagai seorang ahli agama, dia hanya pembaca yang serius, kita sebut otodidak. Tidak bersanad, tidak kuliah di universitas Islam manapun, sini sebut university ya. Tidak ada ya. Dia cuma kuliah kedokteran. Dan dia pun tidak pernah berguru kepada Ahmad Deedat. Ya. Tapi oleh kulli hal dia sudah berusaha, cuma sayang karena dia tidak berguru, hasilnya begitu. Dia mengatakan Zakir Naik ini bukan ulama, ya. Dia saja diusir oleh orang kampungnya, oleh orang India katanya. Maka apa yang dia lakukan itu semuanya salah dan keliru. Dia ustaz, ngaku ustaz. Zakir Naik, dia bukan ahli agama, bukan ulama, harus diingat. Dia pembaca yang rajin. Karena dia dalam ceramahnya menyebut nama Zakir Naik, saya sebut juga namanya Ar-Razi Hashim. Itu ada di internet, ya. Dalilnya apa? Apa argumentasinya, alasannya dia mencerca Zakir Naik? Yang pertama dia mengatakan Zakir Naik ada gurunya. Di awal-awal saya belajar Islam, saya termasuk pengagum Dr. Zakir Naik. Tapi setelah kemudian kita kaji ilmu muqaranatul adyan wal mazahib wal firaq, saya ittadaha lana anna lahu manhajun dha'ifun wa syujuzun bayyinatun. Setelah saya kemudian belajar muqaranah, ada satu ilmu fan itu dikaji di usuluddin. Karena saya dulu belajar di usuluddin, ilmu muqaranatul adyan, ilmu perbandingan agama-agama mazhab. Pemikiran, mohon maaf, Zakir Naik tidak satupun sesuai dengan metodologi yang telah ada dalam ilmu ini. Beliau terinspirasi inspired by Ahmad Deedat. Tapi Ahmad Deedat tidak sekeras dia. Kenapa? Dia berani bawa kitab-kitab Veda, berani bawa kitab-kitab Bible dengan serampangan. Lalu dia buat tafsir sendiri. Nah, ini yang bahaya. Dalam Islam pun ada yang punya otoritas tafsir, yaitu ulama ahli tafsir. Apalagi di golongan kawan-kawan kita, saudara-saudara yang beda agama itu.
Mereka punya lembaga khusus pentafsir. Orang aktivis, bahkan doktor teologi Kristen Katolik tidak boleh mentafsir jika dia belum diiktiraf oleh lembaganya. Lalu tiba-tiba Dr. Zakir Naik kemudian menafsirkan sendiri. Maka di India dia terkena qanun perundang-undangan mencemarkan, merusak agama lain. Itulah sebabnya beliau dilarang masuk, pulang kampung. Kasihan ya. Saya kasihan mendengar, saya sedih. Sebagai saudara sesama muslim, kita ikut sedih. Kemudian beliau dikatakan dia salah mentafsirkan daripada agama Weda. Kalau dia salah, mana letak salahnya? Kan gitu. Jangan kita beropini yang mengiring manusia untuk mengikuti opini kita tanpa argumentasi yang jelas gitu. Ya, Zakir Naik beliau ketika membahas tentang agama Hindu, dia menguasainya. Ya, bahkan beliau menukilkan perkataan-perkataan ya dari dari pakar-pakar yang memang orang Hindu sendiri gitu. As far as the age of the Veda is concerned, according to Swami Dayananda Saraswati, the Veda is 1,310 million years old. But the majority of the scholars today of Hinduism say the Veda is approximately 4,000 years old. Today the scholars say we don't know to whom the Veda was revealed, in which part of the world it came. There are differences. Quran, everything is authentic. Yet the scholars believe, even though we don't know what is the exact age of the Veda, even though we don't know where and which part of the world it came the first time, even though we don't know which stage it came to, yet the Hindus as a whole, they believe Veda to be the most sacred. Because they believe, I respect it. I may not agree everything of it. Because I respect, I try and take out the commonalities. So as I told you, Vedas talk about Natasipati Masti, of that God there are no images. Upanishads talk about that, Vedas talk about that. So if you get me scripture which is lower, does not contradict, it cannot overrule the Vedas. And if you tell me that there are verses in the Veda talking about, then there's a contradiction. So you as a Hindu, you have to try and find out why this contradiction is that no book of Almighty God, if it's in its true form, can have any contradiction. Ya kan? Maka ini hadir. Bahkan Zakir Naik menantang diskusi terbuka gitu. Kalau orang bodoh, orang nggak paham, ya nggak akan berani, Pak. Orang yang mampu berdiskusi langsung, kemudian disorot dengan kamera, direkam, ini menunjukkan ilmunya, ya, ketinggian, kedalaman, pemahaman dan ilmu. Mohon maaf jika dibawa ke Sarawak ini sangat majmuk, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan bawa dia, bawa yang lain yang lebih santun. Ya, karena kalau bawa dia nanti bertengkar Muslim dengan Kristen. Yang kita sudah jaga lama ini. Ya, kita sudah jaga lama, benar kan? Saya dengar di sini minoritas Muslim. Lalu antum mau bawa dia, ya salam, ya. Siap-siap setelah itu kita tengkar. Ketemu Kristen kita benci. Ya Rabb, kita tidak boleh benci makhluk. Kenapa? Hadisnya irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Kemana-mana kita sampaikan hadis ini. Sayangi makhluk di bumi, makhluk yang di langit, malaikat-malaikat cinta kamu. Makhluk yang di langit tidak boleh sayang, tidak boleh benci jika tidak ada perintah dari Allah. Maka mereka jika sayang, itu berarti Allah perintah. Makhluk di bumi ada yang muslim, ada yang non muslim. Maka si Ar-Razin dia berusaha untuk apa? Untuk mengambil hati orang kafir gitu. Ya. Dia ini tidak menyayangi, Zakir Naik ini tidak menyayangi manusia katanya.
Padahal Allah Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, ya kan, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama, ya. Kasihanilah orang yang ada di muka bumi ini, yarhamuka man fis sama, maka zat yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu. Dibilangnya Zakir Naik tidak menyayangi manusia. Padahal itulah bentuk kasih sayang beliau. Ketika kita mengajak orang kepada Islam, berarti kita ingin dia masuk surga, Bapak Ibu. Namun ketika kita diam, tidak mau mengajak mereka kepada Islam, berarti kita membiarkan mereka akan dimakan oleh api neraka. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kalau dia tidak masuk Islam, ini janjinya, janji Allah. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kekal selama-lamanya di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka adalah dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik, termasuk orang ini. la